Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Sabda Allah, dan dalam bacaan-bacaan serta mazmur tanggapan yang kita dengar, sungguh-sungguh kita diantar untuk melihat, untuk mengingat kembali betapa pentingnya Sabda Allah dalam hidup kita, tidak hanya dalam peribadatan, tetapi menggerakkan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, pada suatu malam saya diajak oleh ketua suku, kepala suku di daerah timur sana, untuk memetik atau mengambil madu hutan dari lebah-lebah yang liar di hutan. Saya ikut rombongan, kira-kira jam 11:30 malam, lalu masuk ke hutan, dan ya dengan penerangan senter, itu ngumpul di bawah pohon yang besar, tinggi. Di situ banyak lebah, sarang. Jadi lebah dan sarangnya tempat untuk nanti diambil madunya. Nah, ngumpul di bawah, lalu kepala suku itu membacakan doa, mereka punya kepercayaan. Doanya itu seperti syair, buah lagu, ulang-ulang. Mereka kelihatan sangat menghayati doa itu. Saya tidak mengerti karena dalam bahasa daerah, waktu itu saya baru datang. Lalu salah satu memanjat itu dan mengambil sarangnya lebah, lalu diambil madunya tanpa digigit oleh lebah-lebah. Jadi yang ngambil itu aman. Saya takjub. Saya menghormati kepercayaan anak. Mereka percaya bahwa dilindungi dengan mendoakan itu. Nah, rupanya doa-doa yang diucapkan dengan penuh keyakinan itu memberi kekuatan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ibadat kita itu sedikit banyak itu mewarisi peribadatan Yahudi. Dalam bacaan pertama, kita kalau mendengarkan dengan baik, kita bisa tahu strukturnya peribadatan orang Yahudi. Dan salah satu bagian yang utama adalah mendengarkan firman Tuhan. Mereka kitab sucinya kan Taurat, kitab Taurat. Nah, saya cuplik sedikit untuk mengingatkan bacaan pertama tadi, yaitu Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat dan membaca beberapa bagian dari kitab itu, dan seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu dengan penuh perhatian. Apa artinya? Bahwa pembacaan kitab suci, pembacaan Taurat bagi orang Yahudi itu bagian yang utama, bagian yang sangat penting. Sabda Tuhan itu dalam ibadat itu porsinya penting sekali.
Dan karena penting, maka ketika imam membacakan itu, semua jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu menarik, apa yang terjadi setelah mendengarkan? Semua orang bangkit berdiri lalu memuji Allah yang Maha Agung dengan berkata, amin, amin. Ya. Kemudian sambil mengangkat tangan, mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi sujud ya, dengan muka sampai ke tanah. Apa artinya ini? Artinya ya, reaksi mereka setelah mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh perhatian, mereka itu berlutut dan sujud menyembah. Mereka hormat, mereka mengagungkan Tuhan. Ya. Lalu bagian-bagian kitab Taurat diterangkan, ya, dijelaskan, diberi keterangan sehingga dimengerti. Dan lalu apa yang terjadi? Orang-orang itu menangis. Menangis karena tersentuh oleh sabda Tuhan. Jadi sabda Tuhan itu membuat orang menyembah Tuhan, menangis, ya tersentuh, tergerak hatinya. Semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Tetapi kemudian imamnya mengingatkan, ya, jangan bersusah hati, kamu mestinya bersuka cita karena Tuhan perlindunganmu. Ya, kemungkinan mereka menangis itu bukan sedih, tapi terharu. Terharu mendengar sabda Tuhan yang ya luar biasa. Karena sabda Tuhan dalam kitab Taurat itu menceritakan keagungan Tuhan, cinta Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini menarik. Kenapa orang sampai bereaksi seperti itu? Itu karena orang pertama sungguh mendengarkan. Dan yang kedua, sabda Tuhan itu menyentuh, berkaitan dengan hidup mereka. Bukan sesuatu yang diulang-ulang, ya, tiap kali misa didengarkan, sudah dengar sabda Tuhan itu, oh sudah itu. Atau mungkin malah ngelamun, ketika lektor membaca ngelamun, atau kalau yang mungkin ya kelihatan tuh main HP atau pikirannya kemana-mana, ya, besok mau pergi kemana. Jadi tidak mendengarkan, karena tidak mendengarkan tidak mungkin bisa menyentuh perasaan. Atau mungkin mendengarkan tetapi tidak menyentuh karena ya mungkin kita tidak mengerti ini maksudnya apa sabda Tuhan. Atau mungkin mengerti tetapi kita tidak punya pengalaman langsung. Sementara bangsa Israel kan punya pengalaman bersama Tuhan itu. Nah, lalu kalau kita beranjak ke Injil, ini bagaimana posisi sabda Tuhan? Karena hari ini kan kita hari Minggu sabda Tuhan, ya, hari Minggu sabda Allah. Dalam Injil itu sama strukturnya. Yesus ini kan agamanya Yesus itu bukan anak Katolik, ya, bukan Kristen. Agamanya Katolik, Kristen itu pengikutnya Yesus. Yesus itu agamanya Yahudi. Nah, Yesus orang Yahudi, ya, dia di bait Allah, dia membaca kitab suci sama seperti Imam Ezra tadi. Nah, dia membaca kitab suci, ya, mengambil dari Yesaya, ya, kutipan dari Yesaya, kitab Nabi Yesaya, lalu dia baca. Nah, yang menarik, di akhir pembacaan itu, apa reaksi orang-orang? Orang-orang itu takjub, tertuju, ya, takjub kepada Yesus. Kalau yang sebelumnya dalam bacaan pertama, para pendengar, orang-orang yang ikut ibadat itu kan bersujud, menangis, terharu, memuji Tuhan setelah mendengarkan sabda Tuhan. Dalam Injil, orang-orang Yahudi itu takjub,
kepada Yesus. Karena Yesus membaca dengan penuh kuasa dan karena Yesus dia mengatakan, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Artinya apa yang dibaca oleh Yesus itu dia laksanakan. Nah, pertanyaannya apa yang dibaca oleh Yesus? Yesus membaca, Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Berisi tentang perutusan, ya. Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan orang tertindas, dan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus adalah rahmat Tuhan yang datang untuk manusia. Jadi Yesus ini adalah rahmat Tuhan untuk segala bangsa, untuk seluruh umat manusia. Yesus ini pembawa rahmat Tuhan, pembawa berkat Tuhan untuk alam semesta. Bagaimana Yesus membawa berkat Tuhan? Karena dia melakukan hal-hal yang baik, melakukan kasih. Jadi orang menjadi pembawa berkat Tuhan karena dia melakukan segala hal yang baik, segala hal yang indah, segala hal yang luhur, ya. Kepenuhan kasih. Nah, maka orang-orang takjub karena tidak hanya bicara, Yesus sudah menjalani. Nah, saudara-saudari, apa artinya bagi kita? Pertama, kita dalam minggu Sabda Allah ini kita diingatkan supaya kita bisa digerakkan oleh Sabda Allah, kita harus mendengarkan. Ya. Kalau Ekaristi pada saat lektor membacakan, kita diharapkan mendengarkan, merenungkan dalam hati Sabda Tuhan dengan penuh perhatian, seperti dalam bacaan pertama. Yang kedua, kita diminta untuk mengkaitkan Sabda Tuhan itu dengan hidup kita, pengalaman kita bersama Tuhan. Kalau lepas, maka ya sulit. Bagaimana saya terharu, Sabda Tuhan ini nggak ada hubungannya dengan. Maka memang tugas seorang imam itu menjelaskan ya, Sabda Tuhan itu supaya bisa dimengerti dan bisa dikaitkan dengan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir adalah melakukan, menggenapi Sabda Tuhan itu seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi melaksanakannya. Nah, disitulah maka Sabda Tuhan itu bisa berperan dalam hidup kita. Tidak hanya kita datang untuk upacara, untuk Ekaristi, supaya lego, wah wis aku wis misa hari Minggu, perasaan lega. Ya. Kalau tidak misa ada perasaan bersalah. Bukan sekedar kita merasa lega, bukan sekedar kewajiban, tetapi bagaimana Sabda Tuhan itu menggerakkan hidup kita. Saya ingat bagaimana Sabda Tuhan itu menggerakkan hidup. Ya. Ada seorang yang di pekerjaannya itu karena dia baik, dicari-cari kesalahannya. Tetapi ya kemudian tidak terbukti. Nah, orang itu ketika ditanyai, kenapa kamu kok enggak pindah saja? Kenapa kamu tahan? Lalu dia menjawab, ya, kalau Tuhan
Tuhan itu berpihak kepadaku karena aku melakukan hal-hal baik. Kenapa aku harus takut? Lalu dia mengutip dari kitab suci. Rupanya orang ini pernah membaca perikop itu dan itu begitu berkesan dalam hidupnya, lalu dijadikan semacam moto hidup. Karena pas dengan situasi pekerjaannya, situasi sehari-hari. Dia digencet sana sini, lalu dia menemukan kekuatan itu dalam sabda Tuhan, supaya dia bisa tetap, bisa bertahan, bisa kuat, bisa sabar. Makanya sabda Tuhan itu sungguh nyata bagi dia, menjadi penggerak. Dan memang lama-kelamaan orang-orang di sekitarnya itu tahu bahwa dia ini memang sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh baik. Dan kemudian berbalik, setelah 3 tahun bekerja di situ, berbalik menjadi dicintai, menjadi dihormati dan bahkan dipilih jadi pemimpin di situ. Karena teruji. Dan dia seperti itu karena hidupnya disemangati oleh sabda Tuhan, salah satu perikop yang menjadi favoritnya. Kalau dia sedang dalam masa sulit itu dia buka lagi itu, mendapatkan kekuatan. Nah, disinilah sabda Tuhan itu ternyata itu memberi kekuatan. Sama seperti cerita saya, saya menghormati keyakinan yang lain. Saya tidak tahu apakah itu mantra atau sabda Tuhan, tetapi mereka meyakini bahwa itu memberi kekuatan kepada mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bagi saya menakutkan, manjat pohon yang tinggi lalu ngambil itu kok enggak disengat lebah. Mereka bercerita dapat kekuatan dari situ. Nah, ini kekuatan kita adalah dari sabda Tuhan. Apakah saudara-saudari punya perikop-perikop ayat-ayat yang memberi semangat dalam hidup? Apakah ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bisa terharu, kita bisa tergerak, ataukah hanya lewat saja? Sehingga sabda Tuhan hanya sebagai rutinitas yang wajib kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi, ataukah menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan, seperti dalam Mazmur tanggapan tadi. Amin.